tumisnya ngegoreng si jengkolnya supaya matang lah. Udah matang, cuma kita bikin ada rasa goreng sama bawang merah, bawang putihnya matang. Oke. Ini saya mau nerangin bagaimana caranya masak toge tetap segar gitu. Kuncinya apinya api besar, teman-teman. Ya, api besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi, pengelola restoran Dapur Rempah Kerawang. Alamatnya di Perumnas Luk Jambe, Blok S nomor 3. Sebelumnya saya di restoran waktu saya SMA, kuliah. Cuma ya setelah lulus kuliah, orang tua kuliahin luar biasa. Saya bikin restoran juga, cuma ada panggilan bang. Pikir-pikir lebih baik ke bank aja lah, masa lulus kuliah restoran gitu. Cuma dalam perjalanan kok lihat-lihat yang lebih banyak uangnya itu ternyata di usaha gitu ya. Di usaha ya, jadi saya lihat orang ini dia dari nol dikasih kredit sama kita ya, tim bank dulu. Wah, berkembang. Sayanya masih segini-segini aja. Gitu. Saya mau loncat ke usaha lah gitu. Ternyata di usaha juga tantangan juga banyak. Nggak semulus yang enggak, sama sekali enggak. Ya? Enggak, pengusaha mah luar biasa. Orang yang sekarang besar ya, dari nol itu salut, luar biasa. Pas saya jalani nggak semudah yang diduga. Jatuh bangun. Saya lihat Pak, datang naik beca, udah sekian tahun. Wah, punya rumah sakit Pak. Mungkin ya nggak usah disebut lah, cuman punya rumah sakit orangnya. Luar biasa sekali. Mobilnya dari dia jalan sampai itu. Saya berpikir kayaknya saya harusnya dari awal usaha itu. Iya, ternyata saya berhenti aja lah, saya mau bikin usaha gitu. Saya mulai usaha itu usaha catering. Oh, dan luar biasa tuh. Karena pada saat usaha catering itu bersama rekan saya langsung dapat omset gede. Sehari 2000 pack. Kurang lebih nilainya itu dapat per bulan tuh 600 juta. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Oh, ternyata pas sudah selami pas sudah jalan catering itu dapat orderan itu senang. Cuma itulah tantangannya dimulai. Artinya setelah itu bagaimana supaya kita dapat untung dari usaha itu juga suatu hal yang berbeda. Mengelola manusia dalam jumlah banyak, mengelola mobil supaya nggak mogok, ternyata banyak sekali. Dan hal-hal itu saya alami tuh. Kalau dulu waktu saya kerja kan sudah ada bagian ya, misalnya saya direktur utama, saya bikin perencanaan strategik, bikin perencanaan budget, udah ada yang jalanin. Oh, ini semuanya kita yang jalanin. Contoh, mobil lupa ganti oli, mogok, turun mesin. Rasa langsung, kalau dulu kan sudah ada timnya. Nah, sekarang kita semua ternyata nggak gampang ternyata. Nggak gampang. Kru dapur ada 1, 2, 3, ada 3 kurang lebih. Ya, kru servis ada 2, total kita 7 sih. Teman-teman, kita mau bikin jengkol asin gurih nih. Bahan dasarnya jengkol. Ini jengkolnya lembut. Bagaimana caranya nanti teman-teman WA saya kasih tahu trik-triknya. Jengkolnya dipotong, jadi seperti ini cara motongnya ya. Ya, kurang lebih gitulah ya, teman-teman. Lalu bumbu dasarnya bawang merah sudah dipotong, bawang putih, lalu cabai rawit ya. Itu jengkolnya udah dimasak dulu? Udah dimasak, betul. Nah, kan lembut, rahasianya jengkol kita lembut. Orang selalu makan lembut. Ini favorit nih, jengkol asin gurih. Sundaan ini. Makanan Sundaan. Orang Sundanya tahu, cuman kadang-kadang dia nggak tahu cara masaknya. Tumisnya ngegoreng si jengkolnya supaya matang lah. Udah matang, cuma kita bikin ada rasa goreng sama bawang merah, bawang putihnya matang. Oke. Ini laku juga ya? Laku keras ini. Kita jual seporsinya 12.000 ya. 12.000. Ini seporsi ya, Pak? Seporsi, betul. Ini garam. Garam Sama penyedap. Ya, penyedap. Penyedap kadang-kadang kita nggak pakai, tergantung permintaan ya. Ada beberapa produk kita untuk orang sakit kita nggak bikin buat itu. Biasa terakhir. Bawang. Ya. Udah matang itu, Pak? Udah. Cepet ya? Cepat sekali. Karena pakai kompornya apinya api panas ya. Lower. High pressure istilah restorannya. Dulu waktu kita kuliah dulu kan orang bicara tentang modal nomor 3. Saya kadang-kadang nggak percaya. Ternyata pas dijalani bener itu. Modal tuh nomor 3 nggak penting. Yang penting niatan dulu. Jadi niatan mau usaha kita mulai itu. Tentu saja modal nomor 3 tapi mentalitas, kerja keras,
bukan hanya kerja keras ya, ide-ide dan segala macam itu yang nomor satu kata saya. Modal mah mengikuti, karena tempat sih kalau makanan sih saya rasa nggak terlalu penting. Ini kebetulan kita ada dana, kita bisa bikin lah walaupun tempatnya masih kurang bagus, cuman udah layak. Dulu saya pikir sih nggak terlalu penting, asal makanannya bagus, enak, orang datang. Jadi ya nomor sekian lah modal. Nomor 3 kata orang, ya benar nomor 3. 3 modal ya. Ya. Nomor 1 niat ya. Niat yang kuat. Nah, niat yang kuat artinya siap jatuh bangun. Contoh begini, kita buka usaha, banyak impian-impian langsung buka langsung rame. Tapi yang saya alami kebetulan pas buka cuma laku 1. Hari kedua 1. Hari berikutnya dengan pergolakan pemikiran, ini laku apa nggak laku ya. Ternyata yang 1 itu bawa teman-teman lagi karena mungkin cocok ya. Ada mulai muter. Lama-lama sampai sekarang 3 tahun. Pada saat ngebuka itu pasti karena saya orang kerja terbiasa bikin visi misi dan segala macam, kita punya idealisme juga. Iya. Saya pengen punya restoran yang ngeluarin menu Indonesia otentik. Indonesia otentik itu yang menu-menu yang menu-menu Indonesia lah yang kita kumpulkan. Di sini sama seperti ini walaupun belum semua, tapi ya kita ada mewakili. Saya punya keyakinan bahwa pada saat produknya kita bagus, itu restorannya akan tumbuh walaupun nggak cepat ya. Tumbuhnya mungkin 5% ya, pelan. Tapi tumbuh. Artinya kalau memang omsetnya kita dapat sebulan tuh sehari bisa 1 juta, 2 juta, dia akan bertahan. Asal ada konsistensi. Nah, itu yang problem itu konsistensi. Contoh, konsistensi menu, sambal misalnya, gitu. Kecepatan, speed, kebersihan dan macam-macam. Jadi lebih ke internal. Oh ya Pak, ini kan Bapak tahu banyak resep nih Pak. Kalau orang mau belajar itu gimana Pak? Boleh. Saya dan istri saya punya satu komitmen teman-teman. Jadi kita tahulah rasanya itu nggak punya penghasilan ya. Nah kalau teman-teman pengen bikin usaha, salah satu solusinya ada kerja sama kita bisa dapat gaji. Lalu teman-teman tentukan pengen dagang apa. Nanti kita ajarin. Sudah dapat gaji dari sini, teman bikin usaha. Kita support terus pokoknya. Jadi ya nggak ada masalah. Udah komitmen sama istri. Jadi kalau teman-teman bilang nggak ada uang ya kerja dulu pasti ya. Kerja di mana? Kerja dapur empang nggak apa-apa. Gitu. Setelah itu teman-teman jualan di luar, dapat modal ya. Kan begitu. Kalau kita minta modal langsung ke orang tua atau kemana-mana ya gimana? Usaha kurang berkembang kata saya karena nggak ada greget dari kitanya. Tujuan masak sayur itu ada satu, tetap masakannya tetap segar. Artinya tidak overcook istilahnya ya. Overcook itu yang kematangan. Beda, biasanya owner dari restoran nggak bisa masak, ini Kebetulan nih ownernya karyawan juga ini. karyawan juga. Karyawan juga kebetulan. Ini trik nih, kadang-kadang biar keren ada api-apinya. Padahal mah biasa aja ya. Yang penting rasanya. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah ngintip ya dari Pak Dodi cara masaknya gitu tuh. Ini orangnya baik nih, mau berbagi resep. Resep dapurnya dibagiin semuanya ya. Ya, ini produknya nih. Salah satunya. Ini yang harga berapa, Pak? 15.000 ini. 15.000. 15.000. Wih, mantap. Ayam bakar. Ayam bakar 15. Sumatera. Ayam bakar Sumatera. Ya, bumbunya bumbu Sumatera. Oh, gitu. Ya. Mantap nih, ayamnya gede nih. Nih, Pak, yang sambal ini, Pak, tadi. Ya, ini sambal yang tadi, sambal terasi bakar, terasi goreng. Ini sambal korek namanya. Sambal korek. Pedes. Oh. Ini kita tadi bikin. Ini toge ya, tumis toge ya. Ya, masih segar ya. Oh. Kita cobain ya, Pak. Ini jengkol asin gurih. Ini tadi tahu pong ya. Tahu pong, crispy. Ini yang jengkolnya nih. Ya. Oke, Pak, makan, Pak. Yuk, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyobain ini, Pak. Ayo, Sambal ini, cobain, Pak. Hati-hati pedas sedikit. Oh, agak pedes ya. Sambal apa namanya tuh tadi? Sambal korek. Sambal korek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, itu asin ini. Ini agak Ya. asin ya, pedes. Ini nggak terlalu pedes. Ini pedas manis. Kalau ini pedas asin. Nah, Harga 15.000 udah dapat ayam, nasi, sama lalaban, sama sambal. Mantap. Katanya ayam bakar Sumatera. Memang agak beda ya, Pak? Iya. Oke ya, teman-teman. Ini mau nerusin dulu, ngelarin. Pokoknya rasanya tuh rekomendasi dah. Iya, online-nya tuh gimana, Pak?
kita manfaatin media sosial apa gimana? Ya, kita ada di Facebook, IG ya, YouTube IG-nya juga ada. IG namanya Dapur Rempah Karawang, Facebooknya juga Dapur Rempah Karawang. Dapur Rempah Karawang. Iya betul. Ya. Oke, ini Pak bisa berbagi dikit Pak motivasi buat teman-teman di sana yang mau lagi belajar usaha atau usaha pemula nih Pak. Ini sih kata saya sih ya, jangan pernah menyerah. Terus saja. Jatuh bangun lagi itu usaha itu biasa. Apalagi di masa-masa Covid ini ya. Saya juga jatuh bangun ini. Cuma saya ada komitmen, saya akan terus dan teman-teman juga sama. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Sangat menginspirasi sekali. Sama-sama, terima kasih. Tadi diajarin juga cara masaknya. Oh iya. Nggak pelit ilmu nih. Ya, besok-besok nanya-nanya bisa chat ke IG-nya kita. Ntar coba kita bantu. Kalau mau belajar boleh Pak? Oh boleh dong, boleh, nggak ada masalah. Datang atau chat di IG nanti sama Mas Muji nanti bikin shoot video masak tertentu, is okay. Boleh, nggak ada masalah. Terima kasih, baik Pak nih ownernya. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Lancar, berkah selalu. Amin. Mudah-mudahan Pak berkembang. Amin. Biar lebih banyak karyawan yang diserap. Siap. Mengurangi Pengangguran. Oke, Baik, siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih.